Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang saya Uswatun Hasanah bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam acara Komisi Khusus Islami edisi Jumat kali ini. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu kembali dari Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid Kota Parepare. Ada Ustadz Andi Abdul Muiz, SPDI MPD. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini tema yang akan kita bahas edisi kali ini tentang konsep manusia dalam Al-Quran. Nah, bagaimana sebenarnya konsep manusia di dalam Al-Quran tentang proses penciptaan maupun apa yang menjadi hak serta kewajiban kita sebagai umat manusia, khususnya sebagai umat Islam. Kali ini kita akan langsung saja membahasnya kepada Ustadz Andi Abdul Muiz, SPDI MPDI. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TV Peduli dan pendengar Radio Peduli yang sangat saya banggakan. Tema kita kali ini adalah konsep manusia dalam Al-Quran. Manusia sesungguhnya merupakan ciptaan Allah yang amatlah sempurna. Ahsanu taqwim, yang mana manusia diciptakan di muka bumi ini sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang amat besar, seperti menjaga bumi dan seisinya. Itulah mengapa Allah memberikan julukan kepada manusia itu sebagai khalifatan fil ardh, yaitu yang mana khalifah ini tugasnya adalah sebagai pengganti, menurut Profesor Quraisy Shihab, ya, menggantikan makhluk-makhluk yang lain. Jadi, ada yang digantikan dan pengganti ini sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang amat besar, ya, demi kemaslahatan bumi dan seisinya. Olehnya itu, sesungguhnya manusia ini memiliki nama-nama di dalam Al-Quran, memiliki istilah tersendiri dalam Al-Quran. Jadi manusia ini saking mulianya, ya, oleh Allah diberikan istilah tersendiri bagi manusia itu dalam Al-Quran. Yang pertama ada disebut dengan Al-Bashar, artinya manusia, ya, Basharun. Yang kedua An-Nas, juga artinya manusia. Yang paling sering didengar. Sering kita dengarkan itu manusia. Yang ketiga Al-Insan, juga artinya manusia. Pemirsa TV Peduli dan pendengar Radio Peduli yang saya sangat banggakan. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu bukan dilihat dari sisi posturnya yang lengkap, dan lagi kemudian memiliki postur yang begitu indah, ya. Terkadang manusia itu membangga-banggakan dirinya dengan posturnya, kecantikannya, kegagahannya. Bukan itu. Sesungguhnya manusia yang dikatakan manusia yang sempurna, tetapi manusia itu mesti melalui 3 fase ini tadi. Istilahnya Al-Bashar, kemudian An-Nas, Al-Insan. Jadi Basharun itu ternyata setelah dikaji secara mendalam dalam Al-Quran didapatkan istilah bashar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul innani ana basyarum mislukum. Walaupun sesungguhnya bashar ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dinisbatkan istilahnya, Qul innani ana basyarum mislukum. Sesungguhnya saya ini adalah makhluk biasa seperti kalian, manusia biasa. Basyarum mislukum, kata Nabi, dan digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini menandakan bahwa istilah bashar ini
adalah manusia biasa yang memiliki ciri khas tersendiri di antara makhluk, di antara istilah tadi ya, Bashar yang pertama itu diistilahkan dewasa ini dalam konteks modern ini bisa diistilahkan dengan manusia yang sang pembelajar, ya, sang pembelajar. Jadi belajar untuk ibaratnya bayi itu yang belajar kemudian untuk berdiri, untuk jalan, untuk kemudian minum. Bashar itu. Jadi dia sangat sangat menginginkan sesuatu yang muncul dalam dirinya itu karena belajar. Jadi belajar kan sesungguhnya kalau tidak dilandasi dengan percaya diri, itu tidak bisa juga bisa kita belajar karena sesungguhnya landasannya itu dipercaya diri. Kenapa bayi itu bisa cepat? Kita kan pernah juga merasakan ya bagaimana kita kecil bisa kemudian belajar minum dan lain sebagainya karena itu kepercayaan dirinya kita itu kuat ya, dilandasi oleh kepercayaan diri. Sama dewasa ini ya, kita mau ketika menginginkan belajar yang sempurna dan baik itu tanpa ada kepercayaan diri itu tidak bisa. Spirit Islam dalam belajar yang sesungguhnya itu ada pada kekuatan diri kita. Jadi siapapun itu kunci kesuksesan manusia itu letaknya pada kepercayaan dirinya. Jadi siapa yang mulai itu kalau bukan diri kita? Makanya Profesor Hamdan Johannes mengatakan, ya, jadi beliau ini merupakan pengarang buku Melawan Takdir. Iya, terkenal sekali. Ya, beliau manusia yang luar biasa. Saya anggap manusia super. Nah, sering memberikan motivasi. Motivasinya sangat luar biasa dan kepercayaan diri sangat luar biasa. Kita lihat Prof Hamdan itu kalau bicara sangat semangat dan energik. Begitulah sesungguhnya manusia itu. Lahir kepercayaan diri. Makanya semangat Islam itu mengatakan yang disebut dengan percaya diri itu yang mengatakan kulha anaza ya dalam Islam yang mengatakan sayalah ini, inilah saya ya, tidak mengatakan haza abi, haza ummi, haza soibi. Dia tidak mengatakan ini bapakku, ini temanku. Itu kan biasa kalau orang gagah-gagahan begitu ya, ini padahal sesungguhnya kita ya, kalau kita bodoh kita, kalau pintar ya pintar, letaknya dari kita. Jadi back to yourself, kembali kepada kita semua ini. Jadi yang menciptakan suasana pembelajaran yang baik itu kita juga. Ya, adapun guru, dosen apa semua itu mendampingi saja kita, tapi sesungguhnya sukses tidak hanya itu tergantung dari kita sendiri. Jadi motivasi percaya diri itu harus bangkit dari situ. Jadi sang pembelajar itu lahir dari istilah Bashar ini. Jadi, karena menuntut ilmu juga kan sesungguhnya wajib. Thalabul ilmu wajib ala kulli muslim. Jadi wajib. Akan tetapi ya, bagi yang belajar perlu juga kita ketahui bahwa hidayah itu perlu. Bukan hanya kita belajar saja. Terkadang dengan belajar itu orang itu bisa kehilangan kehilangan sesuatu yang ada dalam dirinya yang betul-betul baik. Karena apa? Terkadang orang belajar itu ketika diambang kepintarannya sudah luar biasa dan lain sebagainya, biasa terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti korupsi dan lain sebagainya. Maka olehnya itu perlu ada landasan dalam belajar itu. Jadi Bashar ini berdiri sendiri menuntut sang pembelajar, tapi sang pembelajar ini tidak bisa menjadi baik, menjadi guru besar ya kalau dia tidak memiliki landasan keimanan. Makanya Al-Qur'an mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi ilmu itu tanpa dilandasi dengan keimanan maka hampa itu ilmu. Karena apa? Petunjuk ilmu itu kan agama, hidayahnya di situ. Dia ada orang berilmu tapi sombong, itu tadi karena mengandalkan dirinya dan tidak terkadang tidak mengetahui bahwa ilmu itu datanya dari sini, sumbernya dari sini. Jadi iman itu sesungguhnya pondasinya ada pada setiap ilmu yang kita miliki. Ya, makanya harus dilandasi dengan keimanan. Jadi orang yang beriman pun kemudian dirinya juga mesti berilmu. Ya, di sisi lain orang berilmu mesti kemudian beriman. Pemirsa TV Peduli dan pendengar Radio Peduli yang saya sangat banggakan. Yang kedua An-Nas. Saya istilahkan ini An-Nas ini sang pembaharu.
Pembaharu. Ya, pembaharu. Jadi kita bisa melihat spirit agama kita yang kemudian lahir dalam doman kita, itu Al-Quranul Karim, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi sang pembaharu itu ada pada istilah lita'arufu. Jadi istilah ta'arufu ini kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Jadi pembaharuan itu di situ dijalin. Sama halnya Islam dulu kan datang dari berbagai macam penjuru, masuknya Islam dari berbagai macam benua, orang datang berlayar masuk Islam dengan pembelajaran. Ini juga pembaharuan yang dilakukan oleh manusia, bukan sekedar semata dari dulu, tapi sekarang harus juga, karena memang spirit agama kita menganjurkan untuk itu. Seperti tadi Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, qabaila, bersuku-suku, berbangsa dan bernegara. Itu hanya satu tujuannya, yaitu agar kita saling kenal. Sekarang kita lihat persoalan perbedaan kulit saja sangat substansi saya lihat perbedaannya. Kalau dia hitam, dia putih, tidak mau bergaul, gitu. Masih ada sampai saat ini. Mungkin bisa jadi karena jabatannya juga. Ada orang yang punya jabatan tinggi, justru yang di bawah itu tidak diperhatikan, maksudnya tidak disapa. Kayak itu kan konsep lita'aruf juga di situ. Jadi apa sih secara material? Sebenarnya kalau yang kita kasihkan kepada seseorang itu sungguh amatlah sedikit dan tidak ada harganya. Tapi kalau kita berikan senyuman, yang sifatnya senyuman saja, sesama kita, dari konsep ta'aruf itu jalinannya itu bukan hanya material, akan tetapi juga dengan senyuman, dengan batiniah, psikis. Berbagi senyum itu kan sesungguhnya jalinan kasih sayang kita makin lebih tinggi daripada hanya sekedar memberi uang saja. Karena apa? Ya, kita berbangsa-bangsa dan bernegara ini tujuannya memang untuk dipersatukan oleh Allah. Diciptakan kita manusia di muka bumi ini itu dipersatukan lewat itu tadi. Nah, sekarang apa medianya agar manusia di muka bumi ini bisa saling memperkuat antara satu dengan yang lain dengan melalui konsep lita'aruf itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Manusia ya, itu pada dasarnya diberikan oleh Allah itu peluang untuk bisa saling menyapa. Dengan cara apa? Mengucapkan sesuatu. Apa itu salam? Ya, jadi ada kata Rasulullah, liusallimas sogiru alal kabir. Ya. Mestinya itu seorang mukmin itu ketika bertemu antara yang besar dengan kecil, ya dengan yang kecil, itu mesti mengucapkan salam. Karena apa? Salam itu adalah bentuk saling menyelamatkan antara satu yang lain. Kalau kita assalamualaikum, kita kan mendoakan dia supaya selamat tuh. Besar sekali manfaatnya. Kecil terkadang, akan tetapi orang menyepelekan. Nah, itu kan bisa menjalin silaturahmi yang lebih kuat lagi tuh, walaupun dengan salam saja, tidak perlu lagi kita bicara panjang, tapi dengan salam itu kan bertemu habis. Jadi artinya apa? Lisallim as-saghirul kabir wal mar wal qaidi, ya, artinya yang kecil dengan yang besar, yang duduk dengan yang jalan, kan biasa itu yang menyapa tuh. Kemudian wal qalil wal kasir, yang banyak dengan yang sedikit, saling memberi itu, saling memberikan salam, menyapa, memberi senyum. Kemudian yang sakit dengan yang sehat. Ya, ada lagi yang satu itu, yang sakit dan yang sehat. Jadi dengan menyapa. Jadi kalau ada teman kita yang sakit, kita ke rumahnya, kan sungguh luar biasa itu senangnya. Jadi inilah lita'aruf itu konsepnya di situ. Jadi makanya moto yang namanya salam itu sering dipakai dalam lingkup akademisi kita, seperti di SD, di SMP. Motonya apa? Ada salam tuh, senyum, sapa, itu semua. Jadi
itu merupakan konsep dinamisasi dalam dalam membentuk ikatan yang kuat yang disebut dengan ta'aruf. Ya. Jadi walaupun terlihat kecil memang ketika menyampaikan senyum kepada seseorang, tapi sebenarnya itu bernilai ibadah juga. Betul, untuk kita dan orang lain juga yang dan setelah ini kami akan lanjut kembali pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Komisi Khusus Islam. Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Mi. Iyo, tidak pakai helm Mi. Ay, satu je helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh Pemirsa TV Peduli dan pendengar Radio Peduli yang sama berbahagia, kita kembali lagi bersama saya Uswatun Hasanah dalam Komisi Khusus Islami, masih dengan tema yang sama, ini konsep manusia dalam Al-Quran. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya manusia dalam Al-Quran itu ada beberapa istilah, tadi ada Al-Bashar dan An-Nas. Mengenai Al-Bashar ya ini bisa diungkapkan sebagai sang pelajar yang tentunya kita sebagai manusia dari kelahirannya kita yang belum tahu apa-apa, dan mulai dari bayi sampai hari ini kita masih tetap dalam tahap belajar menjadi seorang insan yang lebih baik. Dan selanjutnya ada tadi An-Nas juga, yaitu diidentikan dengan sang pembaharu, bagaimana manusia membuat
segala sesuatu yang ada di dunia ini menjadi lebih baik lagi. Dan tadi saya masih ingat pembahasan kita sebelum break nih Ustadz, ada tentang ta'arafu, tentang senyum, salam, dan sapa. Ta'arafu di sini diartikan sebagai pengenalan ataupun membuat sebuah ikatan. Nah, terkait dengan hal itu tentunya ada beberapa masalah yang terjadi, tidak hanya perbedaan warna kulit saja, bahkan sampai saat ini kita lihat di sosial media, di televisi-televisi tentang peperangan yang terjadi antara umat di Palestina dan Israel ini. Bagaimana sendiri dengan tanggapannya, Ustaz? Oh, iya. Jadi sangat menarik ini karena kita lihat di media massa sekarang ini banyak terjadi peperangan, bahkan percekcokan, bukan hanya di antara kita bernegara, bahkan kita juga secara person ini, individu, terkadang terjadi gejolak dan permasalahan. Ya, jadi pada dasarnya kita manusia yang memiliki hati nurani ya, terkait dengan sesama kita manusia, itu sesungguhnya Allah telah mengikat kita dengan hati itu. Ya. Olehnya itu dipergunakanlah hati itu untuk saling memperkuat antara satu dengan yang lain. Jadi dengan adanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bernegara, sesungguhnya itu merupakan media bagi kita untuk bisa menjalin silaturahmi yang kuat. Adapun ketika terjadi permasalahan, ya seperti percekcokan pribadi, bahkan bernegara, bahkan antar Muslim dan Muslim yang lain, ya, itu memang seringkali terjadi dikarenakan persoalan-persoalan politik kenwil, ada politik tersendiri di dalamnya. Dan kita lihat sekarang sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, memang Allah itu sudah memberikan teguran, bahkan memberikan semacam pemahaman kepada kita. Ya, walan tardo angkal Yahudi walan Nasor hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho, ya, tidak akan ridho terhadap Muslim, sampai kemudian mereka mereka itu merekrut kita untuk masuk di agamanya. Jadi memang ada misi-misi terselubung yang kemudian ada di setiap di setiap firqah, kabilah atau apa, untuk kemudian saling menjatuhkan. Nah, inilah ketika kita berbicara tentang agama, sesungguhnya bagusnya itu ya, kita mesti menjalin itu dulu lewat silaturahmi agar tidak terjadi perpecahan antara satu yang lain. Akan tetapi kalau persoalan akidah, wajar kita saling menguatkan antara satu yang lain. Tidak bisa kita artinya gara-gara persoalan kita diganggu beribadah kita diam. Akan tetapi kita harus memberikan juga semacam penekanan bahwa kita punya agama ini betul-betul punya prinsip. Ya, kita beribadah sesuai dengan keinginan kita dan upayakan jangan saling mengganggu antara satu dengan yang lain, ataukah bahkan sampai membunuh antara satu. Kalau sudah sampai membunuh, ini akibatnya sangat fatal. Karena apa? Al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh itu di neraka. Nah, beda kalau misalkan terjadi penzoliman. Ini beda lagi. Yang dizolimi insya Allah akan makbul doanya. Karena apa? Dia dizolimi. Seperti kita lihat saudara-saudara kita yang di luar sana, yang dibunuh dikarenakan persoalan dilarang beribadah di tempatnya. Kemudian ini kan artinya kita sebagai manusia, secara manusiawi, kita juga merasa bahwa sebagai orang Muslim, masa sih kita saudara-saudara kita sampai diperlakukan semacam itu. Jadi manusia pada dasarnya dalam konsep Anas ini menjalin hubungan silaturahmi bukan hanya dalam bentuk melihat saja, mendengar, tapi apresiasi itu dalam bentuk kepedulian.
Nah, jadi kita lihat saudara-saudara kita ketika ditekan, dicekam sampai kemudian diperlakukan semacam itu, wajar kalau saudara-saudara kita yang lain kemudian memberikan apresiasi dukungan yang, karena apa? Memang Muslim itu satu, ikatan antara satu dan lain. Dia memiliki kekuatan yang kuat untuk membangun keislamannya. Karena apa? Sudah terbangun sebelumnya lewat ta'aruf itu. Jadi An-Nas ini kalau ini dipegang dengan kuat, dengan baik, insya Allah artinya Islam di mana-mana insya Allah akan selalu terjaga oleh Allah dan dilindungi. Jadi kita harus selalu menjaga hablum minan nas kita, sehingga dengan sendirinya juga hablum minallah akan ikut ya. Dengan sendirinya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami akan membahas poin yang ketiga tadi, yakni tentang al-insan. Tetap bersama kami dalam Komisi Khusus Islam. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Kamu nggak mau berhenti bakar sampah? Alah, nggak usah didengar. Bakar aja daripada numpuk. Kamu nggak lihat kalau orang-orang lewat di area ini, mereka pasti nutup mulut sama hidungnya. Kamu aja tadi batuk-batuk karena asap. Kalau kamu terserang TBC bagaimana? Pesan ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali bersama kami dalam Komisi Khusus Islami. Nah, tadi sudah dibahas juga mengenai beberapa problema yang terkait tentang bagaimana sebenarnya konsep manusia itu dalam Al-Quran serta mempererat hubungan silaturahmi kita antar sesama manusia, dan dengan sendirinya hablum minallah kita akan tetap tercipta. Nah, kita kembali kepada Ustadz. Ini tadi sudah dibahas tentang Al-Bashar serta An-Nas itu sendiri. Dan yang terakhir ini ada Al-Insan nih Ustadz. Bagaimana sendiri dengan Al-Insan itu? Terima kasih banyak. Pada dasarnya ketiga istilah ini, ya, Al-Bashar, An-Nas, Al-Insan, sesungguhnya tingkatannya ini merupakan tingkatan yang sangat luar biasa, karena kalau kita pahami secara mendalam, maka kita akan mendapatkan hakikat manusia yang sesungguhnya, ya, karena dari belajar, kemudian kedua menjadi agen pembaharu, ya, yang ketiga ini menjadikan manusia itu lengkap, menjadi sang pelengkap kamil. Karena istilah insan kamil,
Jadi manusia yang lengkap. Jadi manusia yang lengkap itu sesungguhnya adalah manusia yang betul-betul menggunakan hari-harinya, waktunya untuk mengabdikan dirinya kepada to'a ilallah. Ya, jadi tidak lagi berpikiran sering-sering mau shopping ke sana kemari, tidak. Ya. Makanya ada istilah mengatakan di dalam Al-Quran itu wal asri, demi masa. Ya, jadi waktu ini kalau menurut konsep manusia yang lengkap itu, manusia yang lengkap ya, adalah mereka yang menggunakan waktu dengan baik, bukan lagi menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Illal ladzina amanu wa amilus wal asri innal insana lafi husri. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan insan, ada kata-kata insan. Ya, insan. Jadi manusia sesungguhnya dalam keadaan kita sekarang ini banyak yang merugi. Karena apa? Masa itu terbuang begitu saja. Masa itu bisa berarti waktu, bisa berarti kesempatan, bisa berarti peluang. Jadi banyak hal-hal yang kita tertinggal. Karena apa? Manusia sesungguhnya pada saat itu, bahkan kita sekarang ini bisa saja dalam kondisi merugi. Akan tetapi Allah memberikan solusi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali yang betul-betul mereka yang melakukan amalan-amalan yang beriman, illal ladzina amanu, yang beriman lagi beramal soleh. Jadi pada dasarnya orang yang memiliki amal yang soleh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah gambarkan. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Jadi apabila anak Adam itu meninggal, maka akan terputus semua amalannya. Nah, jadi ternyata ada amalan-amalan yang mengalir. Itulah yang saya kategorikan sebagai amal soleh, amal jariah yang berkepanjangan. Walaupun manusia itu sudah meninggal, tapi masih berjalan amalannya. Itulah yang membuat nantinya dia lengkap di akhirat nanti di mata Allah, karena punya simpanan, tabungan. Ya, makanya ada istilah itu dalam pepatah Islam, mayyazro yahsud, barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Jadi insan kamil itu ciri khasnya menjadi pelengkap, lengkap karena banyak tabungannya. Di akhirat nanti terlengkapi dengan apa yang dia kerjakan di bumi, di dunia. Jadi itulah tadi hablum minallah dengan hablum minan minallah itu terjalin kedua-duanya. Anfa'uhum linnas, bermanfaat terhadap manusia. Anfa'uhum lillah, kepada Allah, bermanfaat juga kepada Allah. Karena apa? Apa yang dia lakukan sebagai manusia yang betul-betul memiliki lengkap karena amalan-amalannya. Yang pertama, iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah. Jadi ini sedekah jariyah. Ternyata merupakan dikategorikan oleh Rasulullah amalan yang mengalir. Jadi orang kalau bersedekah itu misalnya mensedekahkan mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Jalan Allah seperti berzakat, membersihkan dirinya, kemudian berinfak di jalan Allah. Entah itu mereka dalam keadaan yang susah maupun kemudian lapang, tetap bersedekah, itu akan membuat amalannya mengalir, sedekah jariah itu. Jadi walaupun sudah meninggal. Kemudian sedekah jariah au ilmi yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana realitanya ilmu yang bermanfaat itu? Bisa dikategorikan mengalir amalannya. Ya, seperti banyak kan saudara-saudara kita sekarang ini yang guru, bahkan saudara-saudara kita yang memiliki ilmu banyak berbagi lewat tulisan. Jadi tidak hanya guru saja yang bisa mendapatkan hal itu. Tulisan. Kita juga misalnya live seperti ini, di TV Peduli, kita juga bisa berbagi lewat ceramah, lewat kajian. Apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, semua merupakan pendidikan. Dan itu perolehan pendidikan lewat situ. Orang bisa meningkat pemahamannya lewat situ. Jadi
menulis ya. Jadi dosen-dosen kita, guru-guru besar kita seperti Prof Hamdan, Prof Siri di Unpar ya, banyak menulis. Prof Nasir Baki yang banyak tulisannya yang yang peduli dengan pendidikan, menulis, peduli dengan generasi agar mereka tercerdaskan lewat tulisan-tulisan para guru-guru kita, kan bisa dibaca, bermanfaat bagi mereka. Nah, ilmu yang bermanfaat itu seperti itu. Jadi banyak sesuatu yang kita bisa lakukan untuk menjadikan ilmu ini bermanfaat, bukan hanya menuntut ilmu saja. Namun kadang orang tidak sadar bahwa dengan menulis itu sendiri ya ternyata kita sudah beramal seperti itu. Betul. Ya. Apalagi kalau kita misalnya sudah tiada, kan tidak ada juga manusia yang kekal. Semua akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Siapapun itu, tidak kenal punya jabatan presiden apa, semua akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, yang nantinya dikenang di akhirat nanti dan menjadi amal jariah adalah tulisan kita. Walaupun kita sudah tiada, mereka baca, wah ini almarhum dulu luar biasa ini. Ya, apalagi yang mendapatkan di masanya tuh, kalau hanya dia baca sudah luar biasa tulisannya, bermanfaat. Jadi amal jariah lagi bagi orang-orang yang berpengetahuan, menambah ilmu pengetahuannya. Nah, yang terakhir, au ilmin yuntafa'u bi awwaladin solih yad'ulah. Nah, yang terakhir ini, yang pertama sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga itu adalah yang mendoakan orang tuanya. Ya, doa anak soleh, waladin soleh. Jadi mereka yang selalu berdoa dalam kondisi itu mereka soleh pada dasarnya. Ya, jadi kesalehannya itu dibangun lewat banyak-banyaknya berdoa. Karena apa? Bisa dikategorikan kita kalau tidak berdoa itu dikategorikan sombong. Karena apa? Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini semua mesti seizin Allah. Apapun itu kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, sama kalau sekarang anak-anak didik kita yang kemudian belajar terkesan sombong ketika mereka tidak berdoa dulu baru langsung belajar. Biasa kan langsung begitu, tema langsung belajar apa semua, tanpa kemudian berserah diri dulu. Karena mau tidak mau, apapun yang kita dapatkan dan kita alami bahkan kita miliki selama ini, semua ada intervensi Yang Maha Kuasa. Ya, hidayah, petunjuk. Ya, kalau misalnya kita mendapatkan petunjuk itu karena kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Ya, jadi lengkapnya kita bukan hanya dilihat dari sisi sempurnanya ciptaan Allah yang kita miliki, ada mata, bahkan banyak saudara-saudara kita yang tidak punya tangan apa semua, mereka lebih dikategorikan lebih hebat daripada kita kalau kita mau lihat dari sisi itu. Tapi sesungguhnya yang disebut dengan manusia yang kamil itu adalah mereka yang memiliki amalan yang betul-betul amalannya itu bisa membantunya di akhirat nanti. Itu lengkap karena itu. Karena amalannya yang tidak membuang-buang waktu. Ya, makanya Al-Qur'an bilang fa iza faragta fansab. Jadi kita dalam kondisi apapun ketika kita kosong mesti kita bergeser. Ya, karena apa? Terkadang kalau kita bergeser itu ada sesuatu yang kita dapatkan ketimbang kita duduk di tempat. Ya, sama kalau puasa orang itu ya, nonton terus India dari pagi sampai beras malasa, tidak ada pergeseran dalam hidupnya toh. Ya, makanya Prof Hamdan itu mengkaji bukunya itu Melawan Takdir itu sebenarnya bukan takdirnya yang dilawan, tapi dia bergeser dari takdir satu ke takdir yang lain. Artinya yang dulunya malas ya karena ingin bangkit dan dengan sugesti yang kuat, motivasi akhirnya dia bergeser kepada berpindah tempat kepada yang lebih baik, yaitu sungguh-sungguh. Nah, itu jadi insan kamil ini sangat susah memang diraih karena tidak semuanya orang yang bisa selalu mau berpikiran ke sana, karena manusia itu fi mahalil khata wan nisyan, tidak luput daripada salah dan lupa. Ya, ada kalau di situ sudah selalu berbuat salah, manusiawi itu. Lupa manusiawi katanya. Tapi sampai kapan? Sering-sering seperti itu. Makanya ini kalau insan kamil itu hati-hati betul. Karena apa? Untuk meraih akhirat itu mesti hati-hati dengan apa yang dia lakukan. Selalu berpatokan pada berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Itu petunjuk yang sangat luar biasa. Dan pemirsa, itulah tadi bagaimana penjelasan tentang bagaimana kita menjadi seorang
insan, seorang manusia yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain, dan nantinya akan memberikan manfaat bagi segala sesuatu yang ada pada dirinya. Dan terakhir nih Ustadz, closing statement-nya, pesan yang ingin disampaikan sebenarnya dari tema yang kita angkat ini kepada pemirsa, silakan. Baik, pemirsa TV Peduli dan pendengar Radio Peduli yang saya sangat banggakan. Konsep manusia dalam Al-Quran sesungguhnya merupakan salah satu pemahaman yang diberikan oleh kita agar senantiasa kita lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Al-Quran itu sendiri. Karena apapun yang terdapat di dalam Al-Quran itu Allah telah berikan semua dan tuangkan di dalam itu. Olehnya itu, mengapa kita kaji konsep ini? Agar senantiasa kita berpedoman teguh dan memberikan Al-Quran, mengenal Al-Quran lebih jauh, mendalami Al-Quran, agar senantiasa kita pun kenal dengan Al-Quran dan kita juga bisa kita pun bisa memahami Al-Quran secara mendalam, karena itu merupakan ajaran yang harus kita jadikan sebagai pedoman dalam keseharian dan kehidupan kita. Bahkan itu merupakan sebuah kunci kesuksesan. Ya, itu pesan saya. Ya, jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman, pelajari dan amalkan. Ya, ini mungkin itulah. Dan pemirsa, itulah pesan yang disampaikan kepada kita mengenai bagaimana kita sebagai umat manusia, khususnya apabila kita sebagai umat muslim, ini benar-benar menjadikan Al-Quran tidak hanya sebagai bacaan saja, tetapi dijadikan sebagai pedoman hidup dalam melaksanakan sebagai manusia di hadapan Allah SWT. Dan pemirsa, demikianlah Komisi Khusus Islami kali ini. Saya Urisotun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri di hadapan pemirsa sekalian, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi